Halo semuanya, balik lagi di acara kita di As a Trader dengan saya Mary Putri. Dan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting juga dalam trading forex, yaitu adalah psikologi trading. Bagaimana sih cara kita mengatur emosi saat trading, dan benarkah emosi saat trading ini sangat berpengaruh untuk kesuksesan trading forex ini? Nah, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang memang sudah ahli pada bidangnya. Halo, apa kabar Miss Dina? Halo Miss Mary, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke Miss Dina, kita pengen bahas nih tentang apa ya? Semua orang pasti kan pengen bahas tentang gimana sih cara bisa berbisnis trading forex dengan sukses ya. Betul. Di antaranya ya kita tuh harus memiliki psikologi yang baik. Betul. Ya enggak? Karena kalau misalkan disebut sukses trading tuh 99% itu adalah psikologi. Betul. Benar enggak? Nah, kita pengen tahu mengupas tuntasnya seperti apa sih kita bisa mengatasi emosi dalam trading forex sendiri ini. Oke, untuk pertanyaan pertama tuh di sini kan ada nih. Kalau misalkan orang ini tuh pada saat ingin memulai baru bisnis trading forex, bagaimana sih cara mengatur emosinya? Oke, mungkin teman-teman di luar sana ketika mendengar psikologis trading mungkin bingung juga ya, kayak psikologis trading gitu, kok di trading tuh ada psikologis gitu kan ya. Iya betul memang gitu kan, jadi psikologis itu adalah emosi gitu kan ya. Nah emosi ini tuh memerankan peran penting, bahkan perannya besar banget gitu ya dalam trading. Dan ini juga sebetulnya sih manusiawi gitu kan ya. Nah ketika kita trading, investasi kita itu kan secara nyata gitu kan ya, secara nyata, dan juga resikonya juga resiko kehilangannya juga sama gitu kan ya. Nah jadi ketika misalkan kita sudah menganalisa gitu kan ya, ternyata misalkan harganya itu tidak sesuai dengan analisa kita sedari awal kayak gitu kan, emosi-emosi seperti takut, terus juga serakah, bahkan panik itu bisa muncul gitu kan ya. Dan emosi-emosi ini tuh bisa mempengaruhi keputusan kita dalam trading kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan banget. Jadi emosi trading ini tuh bisa merubah rencana kita ya. Betul pada banget. saat kita udah merencanakan suatu plan untuk trading forex itu sendiri. Ya, misalkan kalau misalkan takut gitu ya kan, ketika misalkan kita open posisi nih, seharusnya kan udah pasangin TPSL gitu kan ya. Nah, padahal udah seperti itu, tapi ketika kita muncul rasa takut, misalkan ke floating dikit gitu kan ya, atau ketarik harganya sedikit, itu jadi langsung timbul rasa takut, langsung jadi close gitu kan. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita tahan, kita hold gitu kan ya, harusnya itu bisa profit kayak gitu kan ya. Tapi karena kitanya takut duluan, akhirnya kita close gitu kan dengan rugi gitu kan ya. Walaupun memang ruginya nggak besar gitu kan, tapi karena takut duluan kita akhirnya dapat rugi, bukannya dapat profit kayak gitu. Dan misal contoh serakah juga itu bisa jadi ya, kayak greedy. Misalkan kita udah mencapai target nih hari ini tuh, targetnya udah sesuai dengan target kita dari awal, tapi karena serakah ini tadi gitu kan ya, ingin open posisi lagi, ingin menambah lagi transaksi alhasil yang tadinya harusnya profit malah jadi loss kayak gitu, malah jadi buntung gitu kan ya, karena ya itu tadi serakah. Nah itu emosi-emosi yang harus kita perhatikan. Gitu. Nah jadi kan itu banyak banget case-nya ya. Apalagi case-nya itu ini mungkin banyak yang lebih terpengaruh tuh sama trader-trader pemula. Nah, iya. Trader-trader pemula, apa sih yang harus mereka siapkan pada saat mereka harus psikologinya itu terjaga gitu pada saat memulai untuk trading forex ini? Oke, jadi ada beberapa strategi ya untuk mengatur psikologis trading kita. Yang pertama, mungkin kita harus memiliki plan trading gitu kan ya, atau rencana trading kita. Nah, ketika kita mempunyai trading plan, kita tuh kan trading plan itu tuh mencakup kapan kita entry, kapan kita exit pasar kayak gitu kan, termasuk penggunaan lot juga kayak gitu kan ya. Jadi memang sudah terstruktur. Dan yang kedua itu kita
penting juga untuk disiplin gitu kan, disiplin dalam menjalankan rencana tersebut gitu kan, menjalankan planningnya tersebut. Jadi kalau misalkan kitanya punya plan udah bagus nih, tapi ketika kitanya nggak disiplin dalam menjalankan plannya tersebut, ya itu balik lagi gitu kan ya, jadinya boncos juga. Nah makanya kita harus memperhatikan dua hal tersebut. Kita harus punya trading plan dan juga kita harus disiplin gitu. Nah kadang gini ya Miss, misalkan kita udah punya trading plan yang sedemikian rupa gitu kan, sehari 2 hari oke lah mungkin mesti dilakukan. Iya betul. Ternyata kesana-sananya nggak lagi, jadi nggak stabil aja, terus berubah aja terus. Nah biar terus gitu stabil gitu bahwa trading plan itu akan digunakan terus tuh, ada nggak sih tipsnya gitu? Ya tipsnya yang pertama mungkin jangan trading sendirian. Oke. Jadi trading tuh jangan sendirian ya. Karena kalau misalkan kita trading sendirian itu pasti selalu bergumul dengan pikiran-pikirannya gitu kan ya, dengan emosi-emosinya, hasil kayak takut, terus misalkan gak disiplin, terus misalkan serakannya itu bakalan muncul lagi gitu kan ya. Kalau misalkan kita trading sendirian, beda kalau misalkan di Didimax gitu kan ya. Kalau di Didimax kan gitu kan ada yang saling ngingetin lah minimal kayak gitu. Dan yang paling penting mungkin ya untuk pemula ini, banyak banget nih di luar sana yang ketika trading itu benar-benar wah serius gitu kan ya, maksudnya serius tuh diliatin terus gitu kan ya chartnya gitu ya, sampai ketika kehidupan pribadi itu tuh udah nggak ada lagi gitu loh, kayak misalkan mau makan, mau mandi gitu kan, trading terus terisolasi gitu kan dengan marketnya gitu kan ya, dengan dunia tradingnya gitu. Padahal trading itu nggak seperti itu kok gitu kan ya. Makanya di luar sana banyak juga yang kayak tanya ke saya kayak trading pasti suka begadang ya gitu kan ya, terus trading pasti harus dipantau terus ya. Nggak harus, kalau misalkan kita udah punya strategi plannya, udah punya planning tradingnya, terus udah disiplin juga kayak gitu kan ya. Karena kan trading itu ya udah tinggal pasang open posisi, terus pasang TPSL, udah tinggalin gitu kan. Kita bisa lanjutin lagi kegiatan-kegiatan kita yang lain. Kita bisa bareng sama keluarga, kumpul sama keluarga dan lain sebagainya. Fokus hanya trading aja kayak gitu. Jadi jangan bikin trading tuh malah jadi bikin kita introvert ya. Nah itu yang nggak tahu kehidupan luar gitu, cuma berkutat dengan chart doang gitu. Artinya di sini kita itu adalah cara untuk mengelola emosi juga ya, karena kadang kalau misalkan sendiri juga kita suka ngerasanya wah kalau lagi loss merasa terpuruk banget gitu kan, karena sendiri. Tapi kalau misalnya bareng-bareng ya udah oke, semua loss bareng-bareng, tapi kita pakai plan ke depan gitu kan untuk mengakumulasikan tetap profit kayak gitu. Dan ada juga yang ketika misalkan trading sendiri nih minusnya gitu kan ya, trading sendiri, dan ketika loss itu pasti kan ada rasa kayak aduh aku harus ngembaliin lossnya ini nih gitu kan ya. Hasil dia open posisi dengan analisa yang salah gitu kan ya, karena memaksakan momen, terus misalkan nggak ada momen dia masuk aja gitu, karena pengen cepet-cepet balik lagi gitu kan ya, balas dendam ya, balas dendam kayak gitu. Itu alhasil bagus banget. Alhasil bukannya kembali lossnya atau recovery, akhirnya ya lossnya tambah besar. Nah itu banyak banget terjadi. Yang ada balas dendam tuh bukan cara terbaik untuk mengembalikan. Betul. Yang ada merusak psikologi ya. Nah itu gitu. dia. Makanya penting banget kenapa trading harus bareng-bareng supaya tidak ada rasa untuk balas dendam nih harus kayak gimana gitu. Miss. Nah kalau misalkan untuk kita sendiri sih yang udah pernah ngerasa terpuruk nih kan, terus pengen bangkit lagi untuk mengembalikan emosi, itu seperti apa sih Miss? Biasanya sih kita ini dulu ya, relaksasi dulu. Gitu kan, relaksasi dulu, mediasi dulu supaya supaya kita tenang gitu kan ya.
kita lupakan sejenak dulu lah soal tradingnya gitu kan ya, kita refresh dulu gitu kan ya. Kalau misalkan ini ya bermanja-manja sama pasangan dulu gitu kan ya contohnya, terus atau nggak healing dulu gitu kan ya, supaya maksudnya kita fresh lagi dan pasti ada momen yang mana ketika kita tuh ya kangen ya trading gitu kan ya, terus belajar lagi, mulai lagi ulik lagi strategi tradingnya tuh seperti apa gitu kan, apakah ada yang salah dengan strategi plannya kayak gitu kan ya, strategi plan tradingnya, dan juga apa sih yang bikin kemarin itu loss gitu kan, kita evaluasi. Nah itu evaluasi sih yang paling penting gitu kan ya, kita harus selalu evaluasi supaya kita bisa tahu ke depannya itu kita harus bagaimana dan perbaiki strategi tradingnya itu sih. Jadi kalau misalkan kita garis bawahi ya sobat trader, jadi yang pertama untuk mengelola emosi itu benar-benar kita harus punya plan trading. Nah, ya. Kedua juga kita harus benar-benar disiplin ya. Jadi jangan sampai punya plan trading tapi nggak dilakuin. Iya, ya nah kan? Itu. Betul. Karena plannya udah bagus nih, tapi nggak dilakuinnya, inilah yang ngebuat hancur juga. Nah, gitu. Ditambah ya tadi jangan trading sendirian. Karena kalau misalkan teman-teman sobat trader ini trading sendirian, itu yang bakal merubah psikologi ya. Jadi kadang suka lebih kayak tadi, pengennya pada saat loss diganti lebih kali lipat tanpa menggunakan plan apapun itu. Ya kayak kita nonton film horor lah, jangan nonton horor sendirian, kan takut ya. Karena itu menakutkan, tapi trading nggak menakutkan gitu menakutkan, kan, nggak semenakutkan gitu. Kalau orang bilang trading tuh takut, pasti rugi dan sebagainya, mereka belum tahu aja tempat yang betul. Iya, karena sebetulnya trading forex itu ya memang betul ya, maksudnya high risk high return. Tapi gimana sih caranya supaya low risk high return? Ya kita harus belajar kayak gitu. Kita harus belajar, terus juga dengan mengendalikan emosi ini, dengan mengelola emosi ini ya kita bisa meminimalisir resiko justru kayak gitu. Betul, kayak ada orang nih dia takut-takut gitu kan ya untuk trading gitu kan, padahal analisanya udah benar, udah bagus banget gitu kan ya, dia analisa sendiri dan lain sebagainya. Tapi takut gitu kan ya, takut untuk masuk pasar gitu kan, floating dikit langsung cut gitu kan ya, akhirnya loss gitu kan. Beda halnya dengan orang yang misalkan berani gitu kan ya, maksudnya berani dalam sini tuh bukan yang barbar dan lain sebagainya, enggak ya, tapi maksudnya dia tahu dengan analisanya, yakin dengan analisanya, terus udah tahu dengan resikonya juga gitu kan ya, dan dia udah memasang resiko, batasan resiko tuh di mana kayak gitu kan ya, pasang targetnya di mana dan lain sebagainya. Hasilnya juga beda gitu. Hasil dia bisa profit gitu kan, bisa berkembang akunnya, konsisten kayak gitu. Ada. Gitu sih. Ya, makanya ya itulah artinya kita benar-benar harus memahami ya. Betul. Karena belajar juga, karena kalau misalkan kita benar-benar ya hanya cuma hitung kancing dan juga pakai feeling juga itu nggak baik juga ya. Benar, itu gitu. yang bakal merusak psikologi kita, ya seperti itu. Jadi sebenarnya ya nggak menyeramkan dan juga nggak sulit juga kalau kitanya mau belajar dan juga masih mau cari relasi untuk trading bareng ya, supaya nggak sendirian. Makanya ajakin pasangannya untuk trading juga. lebih enak ya kalau sama pasangan gitu. Trading. Apa nggak bakal jadi yang satu buy satu sell gitu ya, Miss ya? Tapi sebetulnya mau buy sell juga nggak ada yang salah gitu kan, karena analisa itu kan beda-beda dan macam-macam ya metodenya, gitu kan. Cuman kapan nih duluan profitnya kan itu bisa berbeda kayak gitu kan ya. Gitu. Karena enak banget loh trading tuh sebetulnya, bisnis yang mana kita itu bisa kelola sendiri untuk profitnya berapa, ataupun misalkan resikonya itu kita maunya berapa, itu kan kita bisa lakukan sendiri gitu kan ya. Makanya heran banget kalau sama orang yang bilang trading itu susah, trading itu menakutkan, trading itu misalkan judi lah, penipuan dan lain sebagainya, padahal belum tahu celahnya seperti apa dan belum tahu juga ilmunya seperti apa. Ya sama aja kayak kita misalkan contoh profesi chef gitu kan ya, tanpa belajar gitu kan ya, cuman kayaknya resepnya masukin garam, masukin gula, tapi nggak tahu takarannya gitu kan ya.
hasil aneh kan rasanya kayak gitu kan ya. Nah sama lah kayak di trading juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak paham ilmunya, nggak tahu cara pasangin TPSL gitu kan ya, nggak tahu analisa gitu kan ya, kalau hitung kancing ya pasti bakalan rugi gitu kan. Walaupun misalkan saya hitung kancing tapi profit ya berarti itu beginner laki aja sih kayak gitu lagi ya. Beruntung lagi kali beruntung ya. Karena gitu. ya keberuntungan mungkin milik mereka. Nah, iya. Tapi ya tetap kembali lah, namanya keberuntungan kalau misalkan tidak ada teorinya ya tetap aja itu untung-untungan. Nah gitu. Jadi oke, Miss, itu mungkin tips dari kita tentang psikologi trading ya. Betul. Jadi supaya sobat trader di luar sana tradingnya bisa lebih disiplin, bisa juga ngerasain rasanya profit konsisten tuh seperti apa, dan juga merasakan mudahnya dalam trading forex tuh nggak sesulit apa yang orang bayangkan. Betul. Asalkan memang ada pembelajaran dan ada plannya. Betul. Oke, mungkin itu aja ya Miss ya untuk episode kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat trader di luar sana, dan juga bisa menjadi pembelajaran baru nih buat sobat trader yang memang baru mulai terjun di dunia trading forex. Betul. Tetap ingat, satu pertama adalah teman-teman harus belajar. Jangan sampai berhenti buat belajar ya, karena di bidang seperti ini tuh nggak ada habisnya ya Miss ya. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita pada episode kali ini tentang psikologi trading. Semoga bermanfaat untuk sobat trader di luar sana, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube kita, dan juga saksikan selanjutnya episode-episode yang bakal menarik dan juga lebih bermanfaat untuk sobat trader di sana. Saya Mary Putri, saya Dina. Happy trading and happy profit.